Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis yang kedua dari bab al-jud wa fi'lil ma'ruf wal iktsar minal khairi fi syahri Ramadan wa ziyadah min dzalika fil ashril awakhir minhu. Bab tentang kedermawanan, melakukan perkara-perkara yang baik dan memperbanyaknya di bulan Ramadan, terlebih lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemarin Ustaz Ali sudah membahas hadis yang pertama. Kemudian siang hari ini kita ulas hadis yang kedua di bab ini yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal asru ahyal laila wa ayqadha ahlah wa shaddal mi'zar. Muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi ini sudah disiapkan jauh-jauh nih. Sekarang belum masuk Ramadan, hadis tentang 10 hari terakhir bulan Ramadan sudah kita baca ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, ahyal laila, beliau menghidupkan malamnya, menghidupkan malam harinya dengan ibadah. Wa ayqadha ahlah, juga beliau membangunkan istrinya. Dibangunkan bukan hanya beliau sendiri yang beribadah asik sendiri, tapi juga mengajak keluarganya, mengajak istrinya untuk sama-sama menghidupkan malam tersebut dengan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wasaddal mi'zar, dan beliau mengencangkan sarungnya. Jadi 3 hal yang dilakukan yang disebutkan oleh Aisyah di sini. Apabila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam harinya dengan ibadah. Yang kedua, ayqadha ahlahu, beliau membangunkan istrinya. Dan yang ketiga, beliau mengencangkan sarungnya. Yang paling gampang yang mana? Mengencangkan sarung paling gampang ya. Tinggal diikat dengan sabuk, dengan tali. Tapi yang dimaksud dengan mengencangkan sarungnya ini, sebagian ulama menjelaskan maksudnya adalah al-istidadu lil amal wal juddu fihi. Dia sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk beramal. Jadi mengikat, mengencangkan tali pinggang, mengencangkan sarung itu adalah dia bersiap-siap sungguh-sungguh untuk beramal. Mungkin istilah di kita juga terkadang digunakan. Bagaimana menyingsingkan lengan baju, saking semangatnya antri makan, disingsingkan lengan baju kita. Nah, hal-hal yang menunjukkan kesungguhan kita. Kesungguhan bekerja juga sama, singsingkan lengan baju begitu. Itu mana yang pertama. Mana yang kedua, mengencangkan sarungnya itu tajannubu muasyarati ar-rajul ahlahu. Seorang laki-laki menjauhi istrinya, tidak menggauli istrinya di malam-malam tersebut. Menghindari
asik-asik dengan istrinya. Kenapa? Karena saat ini waktu yang sangat utama. Sayang kalau tidak digunakan untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah. Menggauli istri suatu yang mubah, dia juga berpahala. Akan tetapi di kesempatan yang lain masih banyak waktu yang bisa digunakan untuk itu. Ada hal yang perlu diprioritaskan lagi, ibadah-ibadah yang lain yang lebih agung sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Di 10 hari terakhir beliau beriktikaf, bahkan istrinya juga ikut juga beriktikaf, dipisah menggunakan sekat-sekat. Jika memungkinkan ada iktikaf di kita yang diselenggarakan seperti itu, boleh juga. Kalau di Al-Matuk sepertinya setiap Ramadan tidak mungkin untuk menyiapkan sekaligus sekat-sekat untuk para wanita. Dengan jumlah laki-laki saja sudah sangat penuh. Ada santri yang kelas 12 diwajibkan, kemudian asatidzah, pegawai juga pada ikut iktikaf di masjid ini. Tapi kalau seandainya ada tempat yang lain umpamanya yang memungkinkan iktikaf dengan perempuan, terpisah tentunya. Kalau bergabung tergoda lagi, bukan beribadah tapi dia mengobrol, bahkan baru 2 hari 3 hari ngajak pulang karena terlihat terus. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan wasaddal mizar. Kata Aisyah bahwa Rasulullah SAW di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarung tadi ada 2 makna. Yang pertama, bersungguh-sungguh menyiapkan diri untuk ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersiap-siap beribadah, mengoptimalkan ibadah tersebut. Kemudian yang kedua, tidak menggauli istrinya. Saya ingin menyebutkan sejumlah faidah dari hadis yang barusan kita baca. Yang pertama, tentu ini sudah dimaklumi bersama tentang keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahwa bulan tersebut ada, di bulan tersebut, di 10 hari terakhir tersebut ada yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik daripada 10 bulan. 1000 bulan. Wa hiya khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ini sudah dimaklumi bersama. Kemudian yang kedua, bahwa hadis ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi kepada bab al-jud, bab kedermawanan. Oleh karena menghidupkan malam terakhir di bulan Ramadan ini salah satu bentuk kedermawanan juga, yaitu kedermawanan dalam hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kedermawanan dalam hak manusia, kita berbagi kepada manusia. Sekarang dermawan dalam hak Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu kita mengoptimalkan diri di waktu-waktu tersebut khusus untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, khusus untuk berkhalwah, berduaan bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita sholat, kita baca Al-Quran, kita memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan tersebut. Ini termasuk kepada al-jud bin nafsi, mendermawankan diri kita sendiri. Kita korbankan, luar biasa pengorbanan orang yang mengoptimalkan diri untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian faedah yang ketiga, di hadis ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah dalam ibadah itu tidak asik sendirian, tapi juga mengajak keluarganya. Rasulullah SAW membangunkan keluarganya untuk juga beribadah seperti beliau. Kemudian faedah yang keempat, di hadis ini juga menunjukkan kegigihan Rasulullah SAW untuk mendapatkan berbagai keutamaan, untuk mendapatkan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal Rasulullah adalah orang yang diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka seyogianya kita harus lebih sungguh-sungguh lagi, lebih gigih lagi untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian faedah yang kelima, bahwa meninggalkan istri, menghindari bergaul dengan istri di waktu-waktu yang utama, ini adalah sebuah keutamaan. Menghindari bergaul dengan istri di waktu-waktu yang sangat utama untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini sebuah keutamaan dan sangat membantu keseriusan seseorang dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Buktinya Rasulullah di waktu yang sangat utama 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, maka beliau mengencangkan tadi sarungnya. Kenapa? Karena kalau tidak dikencangkan atau bahasa lainnya tetap bergaul dengan istrinya, maka dia menjadi tidak optimal untuk mendekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini di waktu-waktu yang lain juga kalau kita ingin sering beribadah kepada Allah, maka pandai-pandailah mengatur. Bukan setiap hari ke istri lagi. Kapan dia menyendirinya beribadah, berdoa, berkholwah dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betul itu suatu ibadah, tapi dia juga bukan untuk dilakukan secara berlebih-lebihan. Kemudian yang keenam, disunahkan menggunakan waktu yang utama untuk melakukan ketaatan. Setiap ada targhib, dorongan, rangsangan dari syariat ini untuk melakukan satu ibadah di momen-momen tertentu, maka kita masuk ke momen tersebut. Dan banyak, bukan hanya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Keutamaan beribadah seperti bulan Sya'ban juga yang sekarang sedang kita jalani, ada dorongannya dari Rasulullah SAW secara khusus. Di bulan-bulan haram yang sudah kita kenal, 4 bulan haram juga ada dorongan secara khusus. Nah, maka Rasulullah SAW melakukan, sangat memperhatikan hal-hal yang utama tersebut dan dimanfaatkan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya, disunahkan bagi kita untuk merutinkan suatu ibadah, terutama pada waktu-waktu yang utama seperti 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di hadis yang tadi kita baca itu sangat kental kesan penjelasan dari Aisyah bahwa Rasulullah membiasakan hal tersebut. Bukan hanya 10 hari terakhir bulan Ramadan di tahun ke-2 Hijriah saja, di tahun ke-3 Hijriah saja, akan tetapi Aisyah sedang menceritakan kebiasaan Rasulullah SAW. Beliau selalu dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan itu melakukan hal yang tadi, membangunkan keluarganya, menghidupkan malamnya, kemudian mengencangkan sarungnya. Ini kebiasaan Rasulullah. Nah, dan ini satu hal yang utama, kita membiasakan, merutinkan hal-hal yang baik di waktu-waktu yang baik. Ketika kita merutinkan hal tersebut, menjadi mudahlah sebuah ketaatan itu dilakukan. Kalau orang baru pertama kali melakukan iktikaf terasa berat, bagaimana saya meninggalkan toko, meninggalkan pekerjaan dan seterusnya. Tapi ketika dia berusaha terus menerus mencoba, mungkin di tahun pertama beberapa hari, bisa jadi di malam-malam ganjil saja misalnya, kemudian secara bertahap semakin full, optimal seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dan yang terakhir dari faedah yang ingin saya sebutkan, bahwa mengisi waktu-waktu yang utama untuk beribadah itu betapa perlu pengorbanan, perlu keseriusan untuk mendapatkannya. Dia pasti datangnya 10 hari terakhir bulan Ramadan itu pasti datangnya, akan datang. Kalau selama kita hidup selama bulan Ramadan, berarti 10 hari terakhir bulan Ramadan itu akan kita alami. Akan tetapi bahwa kita mengisinya dengan sebaik-baiknya, kita beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu tugas kita untuk berjuang, untuk berkorban. Mengencangkan sarung, meninggalkan istri, itu perlu pengorbanan. Dan ketika kita meninggalkan bergaul dengan istri untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, di hadis yang lain itu Rasulullah menyebutkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bangga, bahagia dengan 3 kelompok manusia. Di antaranya adalah orang yang punya istri cantik, punya ranjang yang indah, punya selimut yang hangat. Kemudian di akhir malam dia justru pergi ke kamar mandi, kemudian dia berwudu, lalu sholat, berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan orang ini di depan para malaikat. Dan Allah mengatakan, lihatlah hambaku ini, dia tinggalkan syahwatnya demi aku. Nah, begitu juga di 10 hari terakhir bulan Ramadan, mungkin hal-hal yang mengasyikkan selain ibadah itu, yang sesuai dengan syahwat itu bisa kita dapatkan, mendayu-dayu, menggoda, mengajak-ngajak kita untuk
berada di